Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Tantre, mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti tahun 2020 Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar akan melaksanakan uji kinerja bersama siswa kelas 9B SMP Negeri 1 Kubu pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 dengan materi Panca Yama Brata. Om Santi Santi Santi. Om. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ngaturang panganjali. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Siddha. Selesai. Ya, terima kasih. Silakan anak-anak duduk. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Iya, semoga selalu baik dan sehat walafiat berkat lindungan Ide Sang Hyang Widi Wase. Dan selalu semangat dalam belajar. Pembelajaran kali ini merupakan pertemuan kita pertama kali dalam pembelajaran luring, di mana sekian bulan kita sudah belajar melalui sistem daring. Tentunya pembelajaran tatap muka kali ini dapat mengobati rasa kangen kalian terhadap pembelajaran tatap muka. Nah, pembelajaran daring yang telah kita lakukan memang menyita waktu kita ya. Nah, sekarang rasa kangen kalian terobati ya. Pada pembelajaran luring kali ini harus mempergunakan atau menaati protokol kesehatan ya, dengan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah, yaitu pembelajaran dengan sistem ganjil dan sistem genap. Dan harus anak-anak mengikuti aturan protokol kesehatan. Sudah anak-anak lakukan? Sudah. Apa saja yang sudah kalian lakukan? Ya, Rika, apa saja yang sudah Rika lakukan? Sudah memakai masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Ya, itu yang harus kalian lakukan. Selalu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan ya, agar kita terhindar dari virus COVID-19. Semangat dalam belajar ya. Masih semangat? Masih. Mana semangatnya? Spensaku, grab your vision. Cinta, 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 Spensaku. Sayang, 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 Spensaku. Di sini Spensaku, sekolah inovatif, sehat, cerdas, cakap, dan berkarakter. Spensaku, we love Spensaku. Ya, we love Spensaku. Kalian sangat mencintai SMP Negeri 1 Kubu. ya. Bagus sekali ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak ya, agar Bapak tahu kehadiran anak-anak pada pembelajaran hari ini tanggal 7 Desember 2020. Ada yang tidak hadir? Tidak. Semua hadir ya? Ya. Ya, bagus sekali ya. Nanti semangat belajar anak-anak sangat tinggi sekali ya. Bapak tekankan kepada anak-anak, ketika anak-anak tidak bisa hadir ke sekolah, anak-anak harus menyampaikan baik kepada teman kalian maupun langsung kepada guru
melalui WA. Apalagi teknologi sekarang sudah canggih ya, silakan manfaatkan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak silakan siapkan bahan-bahan pembelajarannya. Silakan dikeluarkan bukunya ya, buku pendidikan agama Hindu dan studi Pancasila. Bapak akan menguji kemampuan dan ingatan anak-anak. Pada minggu yang lalu Bapak sudah membahas materi tentang nilai-nilai kemahakuasaan ide Sang Hyang Widi Wase. Bapak mau bertanya, apa saja yang harus dilakukan untuk menghayati kemahakuasaan Tuhan? Ada yang bisa? Ya, silakan gambar. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menerapkan ajaran Tapa Brata Yoga dan Samadhi dan menerapkan ajaran Ashtanga Yoga. Yang lain ada? Ya, Nadia. Upaya untuk menghayati kemahakuasaan yaitu ada menerapkan introspeksi dan melakukan kerjasama dengan baik atau tenggang rasa. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Berarti anak-anak masih ingat terhadap pembelajaran minggu yang lalu. Ya, di sana dikatakan oleh Gangga, kita harus menerapkan ajaran Ashtanga Yoga. Salah satu ajaran dari Ashtanga Yoga yaitu adalah Yama. Nah, Yama itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan sajikan sebuah tayangan video ya. Silakan anak-anak lihat nanti tayangannya dan apa nilai-nilai apa yang anak-anak dapatkan nanti. Lihat dan dengarkan tayangan yang ada di depan kalian ya. Menyaksikan tayangan video tadi, nilai-nilai apa yang anak-anak dapatkan dari tayangan tersebut? Ya, silakan, Mawar. Pesan atau nilai-nilai yang saya dapatkan dari video tersebut adalah bahwa kita sesama makhluk hidup harus saling menolong dan mengasihi. Ya, bagus sekali. Ada yang lain? Saya Pak, Ya, silakan, bagus. pesan dan nilai-nilai yang saya dapatkan dari video tersebut adalah apapun kesulitan yang kita hadapi, jika kita berusaha dan pantang menyerah, pasti membuahkan hasil. Iya, bagus sekali. Ya, beri tepuk tangan para teman kalian. Intinya adalah dalam video tadi bahwa kita sebagai makhluk hidup harus saling menolong. Ya. Dengan rasa saling menolong sehingga kesulitan yang kita hadapi akan bisa diperkecil. Itu pesan dari video yang tadi ya. Masih semangat dalam belajar? Masih. Ingat ya, mari kita lawan corona dengan Prestasi. sebagai semangat dalam anak-anak belajar. Bapak akan berikan sebuah lagu ya tentang materi yang akan kita bahas. Dengarkan baik-baik ya. Ayo semangat belajar pendidikan agama tentang materi Pancayama Brata. Ada ahimsa, ada brahmacari, dan juga ada bagian satya, awiya waharika, dan juga asteya. Semua ada di Pancayama Brata. Bisa? Bisa. Coba ikuti ya. 1, 2, ya.
Ayo sama belajar pendidikan agama tentang materi Pancasila yang memberata. Ada ahimsa, ada brahmacari, dan juga ada bagi yang satria. Awiya waharika dan juga aseya, semalah dan Pancasila yang memberata. Ya, bagus sekali ya. Nah, yang tadi itulah merupakan bagian-bagian dari Panca Yamo. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai materi-materi yang ada pada Panca Yamo Brata yang berkaitan dengan budaya hidup sehat. Silakan anak-anak buka ya bab Panca Yamo Brata. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai Panca Yamo Brata. Adapun tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah ya, untuk tujuannya Bapak akan sampaikan melalui PowerPoint. Anak-anak silakan saksikan tayangan yang akan Bapak sajikan melalui PowerPoint. Adapun tujuan daripada pembelajaran kali ini ya, melalui model pembelajaran group investigation dan pendekatan saintifik. Setelah proses kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, menghayati ajaran Panca Yamo Brata. Yang kedua, memahami makna ajaran Panca Yamo Brata untuk mewujudkan budaya hidup sehat. Sedangkan yang ketiga, menjelaskan pengertian Panca Yamo Brata dan bagian-bagiannya. Pada bagian yang keempat, menganalisis perilaku yang sesuai dengan ajaran Panca Yamo Brata dalam mewujudkan hidup sehat. Yang kelima, mempresentasikan makna yang terpadu dalam ajaran Panca Yamo Brata sesuai sebagai wujud penerapan hidup sehat. Yang terakhir yaitu menerapkan perilaku ajaran Panca Yamo Brata dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan budaya hidup sehat. Nah, itulah yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini dengan memakai model pembelajaran group investigation. Itu anak-anak, yang pertama anak-anak lakukan adalah nanti mengidentifikasi topik dan membuat kelompok. Yang kedua adalah merencanakan tugas. Sedangkan yang ketiga adalah melakukan investigasi atau penyelidikan. Yang keempat adalah mempresentasikan hasil dari penyelidikan anak-anak. Sedangkan yang kelima adalah evaluasi. Itu yang akan kita capai pada akhir pembelajaran. Lanjut saja pada materi Panca Yamo Brata. Panca Yamo Brata berasal dari kata Panca dan Yamo Brata. Panca yang memiliki arti adalah 5. Sedangkan Yamo Brata ya, itu memiliki arti pengendalian diri tahap awal. Jadi Panca Yamo Brata itu memiliki arti pengendalian diri tahap awal atau sering disebut dengan pengendalian diri secara jasmani. Tolong diucapkan ya. Selanjutnya bagian-bagian Panca Yamo Brata. Yang pertama itu ada ahimsa. Ahimsa ya. Yang kedua ada brahmacari. Yang ketiga ada satya. Yang keempat ada awiya waharika. Dan yang kelima ada astenya atau asteya. Itu bagian-bagian dari Panca Yamo Brata. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada ahimsa. Ahimsa itu berasal dari kata a dan himsa. Nah, a artinya tidak, sedangkan himsa artinya membunuh atau menyakiti. Jadi dari kata tersebut dapat dikatakan bahwa ahimsa adalah memiliki pengertian tidak membunuh atau tidak menyakiti makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya ada beberapa hal
ada beberapa hal, ada beberapa himse yang diperbolehkan oleh ajaran agama Hindu. Itu yang pertama disebut Dewa Puja, Mitra Puja, Atiti Puja, dan Dharma Wihara. Perhatikan baik-baik ya. Dewa Puja itu adalah kita diizinkan untuk melakukan pembunuhan untuk kepentingan upacara dewa yajna. Dan Mitra Puja adalah membunuh untuk kepentingan upacara Mitra yajna. Sedangkan Atiti Puja adalah membunuh untuk persembahan kepada tamu. Dan yang terakhir adalah Dharma Wihara, yaitu membunuh untuk melindungi diri. Nah, itu yang diizinkan oleh ajaran agama kita. Selanjutnya Brahmacari. Brahmacari itu memiliki pengertian masa menuntut ilmu, di mana bagian-bagiannya terdiri dari Sukla Brahmacari, ada Swala Brahmacari, dan ada Krishna atau Krishna Brahmacari. Selanjutnya ada Satya, yang sering disebut dengan Panca Satya. Satya itu artinya apa, anak? Benar. Ya, kesetiaan atau kejujuran, kebenaran. Ya, disebut dengan Panca Satya. Ada 5 itu. Yang pertama ada Satya Jaya. Yang kedua ada Satya Wacana. Ketiga Satya Semaya. Keempat Satya Laksana. kelima Satya Mitra. ya, itu Panca Satya. Selanjutnya ada Awiya Waharika. Awiya Waharika artinya tidak terikat pada ikatan keduniawian. Nah, itu yang bagaimana dikatakan tidak terikat ikatan keduniawian, yaitu orang yang memiliki jiwa rendah hati. Terus ada yang memiliki kepribadian yang sederhana. Terus ada suka menolong dan berbudi pekerti yang luhur serta tanpa pamrih. Itu merupakan hal-hal yang berkaitan dengan Awiya Waharika. Selanjutnya yang terakhir ada Asteya atau Astenya, yang artinya tidak mencuri. Bagian-bagian panca yang beberapa tadi, nah, dikaitkan dengan budaya hidup sehat dalam ajaran agama kita. Ya, dalam ajaran agama Hindu ada 3 hal yang harus anak-anak perhatikan. Ya. Yang pertama itu ada yang namanya ahara. Masih ingat? Yang kedua ada wihara. Sedangkan yang ketiga ada ausada. Apa itu ahara? Ahara adalah menjaga pola makan yang benar. Sedangkan wihara artinya apa? Berperilaku wajar. Berperilaku yang wajar. Berperilaku yang wajar yang bagaimana? Berperilaku yang tidak berlebihan, yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Hindu. Ya. Yang ketiga ada ausada, yang artinya Secara teratur minum jamu. ya, secara teratur minum jamu atau minum minuman yang menyehatkan. Jangan minum minuman yang memabukkan, tidak bagus ya untuk kesehatan tubuh. Nah, itulah bagian-bagian dari panca yang berada yang dikaitkan budaya hidup sehat. Nah, sekarang anak-anak akan melaksanakan pembelajaran berkelompok sesuai dengan model pembelajaran kita dan mencari ya apa yang kalian akan temukan pada bagian-bagian panca yang berada yang berkaitan dengan budaya hidup sehat. Siap anak-anak? Siap. Ya, kalau sudah siap silakan sekarang anak-anak duduknya berkelompok ya. Sini ya. Ya. Baik. Sudah semua dapat? Nah, coba perhatikan ya. Perhatikan. Langkah yang pertama ya. Perhatikan dulu baik-baik.
silakan kalian amati gambar yang ada ya. Amati gambar yang ada. Termasuk ke dalam bagian yang mana gambar tersebut di dalam Pancayama Brata. Ya. Nah, apabila anak-anak sudah mendapatkan termasuk bagian yang mana, nah, terus ceritakan gambar tersebut, selidiki gambar tersebut ya. Apa-apa saja yang ada pada gambar tersebut, terus dicatat ya, dan kaitkan dengan budaya hidup sehat. Hasil dari penyelidikan anak-anak silakan dicatat pada LKS yang sudah disediakan ya, dan nanti dipresentasikan. Ya, silakan anak-anak laksanakan. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan Agus. Dalam ajaran ahimsa dilarang membunuh. Kenapa membunuh untuk kepentingan yang diizinkan oleh ajaran agama Hindu? Ulang sekali lagi pertanyaannya Agus ya. Kurang keras. Ya, silakan Agus. Dalam ajaran ahimsa dilarang membunuh. Kenapa membunuh untuk kepentingan yang diizinkan oleh ajaran agama Hindu? Dalam ajaran ahimsa dilarang untuk membunuh atau menyakiti makhluk lain. Tetapi kenapa di dalam ajaran agama Hindu ada beberapa hal diizinkan untuk membunuh? Ya, seperti untuk dewa puja, Pitra puja, Aditi puja, dan Dharma Widata. Ada yang tahu? Saya Pak, Ya, silakan. Angel. jawaban saya yaitu membunuh untuk kepentingan yajna diperbolehkan oleh ajaran agama Hindu karena hewan yang dijadikan korban untuk yajna statusnya akan meningkat dan dalam upacara keagamaan dibutuhkan sarana untuk upakara berupa korban seperti hewan. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada teman kalian Angel. Bapak berikan penjelasan sedikit ya. Di dalam ahimsa memang dikatakan tidak boleh membunuh atau menyakiti makhluk yang lain. Tetapi bila kita lihat daripada ajaran agama kita dan sarana daripada upacara keagamaan yang kita lakukan, itu harus membutuhkan sarana berupa korban atau mengorbankan beberapa makhluk untuk kepentingan upacara keagamaan. Benar apa yang dikatakan oleh Hensel? Apabila kita melakukan pembunuhan terhadap hewan tersebut, maka status atau jiwa dari hewan yang kita jadikan korban itu akan meningkat. Ya, karena sebelum kita melakukan pembunuhan pada upacara hewan tersebut, kita akan melakukan atau menyajikan mantra, ya, sehingga status daripada hewan tersebut akan meningkat. Itu penjelasannya ya. Bisa diterima, Agus? Ada yang lain yang perlu ditanyakan? Ya. Ini keduanya dibuat Pak? Ya. Bapak kasih tahu ya, di dalam diskusi anak-anak silahkan memilih salah satu gambar ya. Silahkan pilih salah satu gambar, termasuk ke dalam bagian apa di dalam Pancayama Brata. Silahkan dipilih satu saja, terus diadakan investigation, selidiki gambar tersebut sehingga menjadi sebuah cerita dan hasilnya dapat ditemukan. Ya, demikian. Silakan. Catat gambar satu apa saja isinya, ya. Gambar dua apa saja isinya, ya. Di sini tulis ya. Gambar tiga tulis di sini ya. Nanti kalau sudah semua didapatkan, ya baru di sini dibuat. Ya, hasil temuannya dibuat di hatian dua. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, ini ahimsa. Boleh di sini ya. Boleh di sini gambar satu, gambar dua, gambar tiga, dan gambar seterusnya ya. Nanti apabila sudah semua ini terisi, kalian silakan tulis di sini hasil temuannya. Ya, ya silakan dikerjakan ya. Setelah selesai diskusinya, Bapak akan suruh kelompok satu untuk mempresentasikan hasil daripada investigasi kalian ya, hasil temuan kalian terhadap gambar yang sudah kalian amati.
Silakan kelompok 1 mulai dengan presentasinya ya. Ya, kelompok 1 silakan. Kelompok 3 Angel silakan diperhatikan ya. Ya, silakan. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Dari gambar yang saya amati bersama teman-teman saya, dapat saya temukan sesuatu pada gambar tersebut sesuai dengan panca Yama Brata pada bagian ahimsa. Hal ini dapat dilihat dari tampilan gambar dalam menyayangi binatang dengan baik seperti memberi makan, membersihkan kandang, dan sebagainya. Ajaran ahimsa merupakan ajaran pengendalian diri agar kita saling menyayangi atau tidak menyakiti, maupun membunuh makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi dalam ajaran agama Hindu ada beberapa pembunuhan yang diizinkan. 1. Dewa puja, yaitu pembunuhan untuk kepentingan dewa yajna. Yang kedua, Pitra puja, yaitu membunuh untuk kepentingan Pitra yajna. Kemudian yang ketiga ada Atiti puja, yaitu membunuh untuk kepentingan tamu. Dan yang keempat ada Dharma wigata, yaitu membunuh untuk melindungi diri. Bila dikaitkan dengan budaya hidup sehat, maka ketika kita memelihara binatang, hendaknya dirawat dengan baik, diberikan makan, dibersihkan kandangnya, agar tidak mengganggu kesehatan lingkungan, seperti kandangnya bau dan menyebarkan virus. Sekian, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah menyajikan hasil daripada investigasinya. Dia menemukan dari gambar yang ditemukan di situ ada merupakan bagian dari panca yang berada, yaitu bagian dari ahimsa. Kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi? Silakan. Ya, silakan. Kelompok 3. Kelompok 1 mengatakan membunuh diperbolehkan untuk melindungi diri. Apakah itu tidak termasuk dosa? Ya, pertanyaan dari Bagus dari kelompok 3. Pada kelompok 1 mengatakan bahwa Dharma wigata adalah membunuh untuk melindungi diri. Pertanyaan dari Bagus adalah, apakah membunuh untuk melindungi diri, apakah tidak termasuk dosa? Ya, bagaimana kelompok 1? Membunuh untuk melindungi diri, apakah tidak termasuk dosa? Kalau menurut saya ya, bila membunuh untuk kepentingan melindungi diri dirasakan tidak berdosa. Karena apabila kita tidak membunuh, maka kesehatan kita akan terancam. Kalau membunuh kan menghilangkan nyawa makhluk tersebut, kan berarti menyakiti. Sedangkan menyakiti makhluk alam itu termasuk perbuatan dosa. Ya, aku bilang membunuh itu kan menyakiti. Menyakiti itu termasuk dosa. Bagaimana? Di sini bukan masalah menyakiti dan berdosa, tetapi adalah untuk keselamatan diri. Bila tidak kita yang membunuh, maka kita yang akan dibunuh. Sekarang terserah Bagus, mau membunuh atau dibunuh. Iya, kita membahasnya ya. Sekarang terserah Bagus, mau diri kita selamat atau diri kita tidak selamat. Ada kelompok yang lain mungkin tanggapan? Ya, silakan Mawar. Kalau menurut saya tidak berdosa karena untuk keselamatan diri. Iya, kalau menurut Mawar tidak berdosa karena untuk keselamatan diri. Menurut Angel bagaimana? Berdosa atau tidak? Menurut saya itu tidak berdosa karena demi keselamatan diri kita sendiri. Iya, tidak berdosa juga demi keselamatan diri kita sendiri. Ya, Bapak luruskan sedikit ya. Membunuh untuk melindungi diri, ya. Kalau dilihat dari dosa dan tidak dosa, kalau menyakiti makhluk lain telah kita menjadi dosa. Tetapi untuk keselamatan diri, seperti dalam cerita Mahabharata, di mana ya Krishna menasihati Arjuna ketika ragu dalam peperangan. Di situ Krishna menasihati siapa yang akan mati, kebenaran apa kejahatan. Apabila Arjuna tidak mau berperang, tidak mau membunuh lawan-lawannya, maka yang menang adalah lawannya, ya Duryodhana. Sehingga kejahatan yang akan menang.
kebaikan akan lenyap. Nah, berkaitan dengan membunuh untuk melindungi diri. Saya ambil contoh, umpamanya anak-anak ada nyamuk di tangannya. Apabila anak-anak tidak membunuh nyamuk tersebut, maka keselamatan anak-anak akan terancam. Bisa kena DB, ya. Sehingga nyawa anak-anak bisa terancam. Agar kita bisa selamat, maka kita harus membunuh satu makhluk untuk keselamatan orang banyak itu lebih baik ketimbang membunuh banyak orang, menghidupkan satu yang berbahaya. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau masalah dosa ya bisa, tetapi demi kepentingan banyak orang lebih baik hilang satu nyawa ketimbang banyak nyawa yang dikorbankan atau hilang. Ya, demikian penjelasan dari Bapak. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Beri tepuk tangan kepada teman kalian. Ya, demikian presentasi yang sudah dilakukan ya. Bapak simpulkan materi hari ini, yaitu mengenai materi Pancayama Brata. Jadi Pancayama Brata itu adalah 5 macam pengendalian diri dalam tingkat awal atau tingkat jasmani, yang bagian-bagiannya terdiri dari yang pertama ada ahimsa, tidak membunuh atau menyakiti. Yang kedua ada brahmacari, masa menuntut ilmu. Sedangkan yang ketiga ada satir, setia, jujur dan benar. Yang keempat ada alya waharya, yaitu tidak terikat oleh ikatan keduniawian, tapi selalu berbuat yang baik. Sedangkan yang kelima ada asteya atau asteya, yaitu tidak mencuri. Demikian kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Ya, anak-anak, nah, tadi diskusi sudah, kesimpulannya sudah, maka akan Bapak lanjutkan dengan memberikan refleksi atau soal untuk mengingat materi yang anak-anak sudah terima. Soal yang biasanya Bapak berikan melalui kertas, Bapak ganti agar sesuai dengan teknologi. Anak-anak sudah semua bawa HP? Ya. Maka sekarang anak-anak silakan mengerjakan soal yang Bapak bagikan melalui link, ya, melalui WA, Google Form, ya. Silakan. Bapak akan berikan soal kepada anak-anak. Ya, sudah. Bapak sudah bagikan link melalui Google Form. Silakan dibuka, ya, dijawab di situ, ya. Nanti hasil yang sudah kalian selesaikan pada Google Form silakan nanti dikirim, sehingga Bapak tahu berapa anak-anak mendapatkan hasil. Nah, Bapak tahu kemampuan daripada anak-anak. Gitu. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kendala? Tidak. Semua bisa dihadapi? Bisa. Iya, bagus sekali ya. Nah, Bapak berikan tugas kepada anak-anak, ya. Tugas untuk dikerjakan di rumah. Anak-anak silakan buat video, ya, yang berkaitan dengan Pancayama Brata. Video tersebut berdurasi maksimal 5 atau 7 menit, ya. Nanti video tersebut dikirim ke WA pribadinya Bapak, ya. Sebagai tugas untuk nilai keterampilan. Nah, bisa dimengerti? Bisa. Pesan Bapak, anak-anak harus tetap semangat dalam belajar. Ya. Orang akan bisa sukses karena mau belajar. Ya. Beberapa orang yang sukses, Bapak, tokoh-tokoh kita yang sukses seperti Bapak Presiden, ya, itu karena belajar. Ya. Maka jangan bosan-bosan untuk belajar. Dan satu lagi pesan Bapak, harus rajin membantu orang tua. Karena apa? Apabila anak-anak tidak mau membantu orang tua, maka akan tidak diberikan uang untuk membeli kuota.
Jadi internetnya anak macet nanti. Jadinya harus rajin membantu orang tua dan tetap semangat belajar. Ingat semboyan kita, bagaimana? Mari lawan corona dengan prestasi. Ya, bagus sekali. Sekali lagi Bapak ulang. Mari lawan corona dengan prestasi. Ya, bagus sekali. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Bapak akhiri pembelajaran ini dengan doa dan paramedati. Silakan anak-anak berdiri. Dipimpin oleh ketua kelas. Pada asana. Berdoa mulai. Om Sidirastu Tadastu Swaku. Om Santi Santi Santi.